kerajaan Kilutung. Terus saya pengen pulang gimana? Sepertinya marah sama saya itu. Jadi saya tuh udah gimana lah, nyerah aja gitu. Ya udah, gimana baiknya aja lah. Yang penting saya dapat harta. Udah kepalang saya masuk ke situ. Nah, pas itu saya selalu dengar teriakan suara anak saya. Dia bilang, "Ma, udah ma pulang ma, jangan dilanjutin ma. Ma, jangan ma pulang ma, jangan turutin itu iblis." Itu suara anak saya, persis anak saya. Ritual pesugihan yang dijalankan oleh Bu Eli membuahkan hasil. Ia mendapatkan uang bibit, uang yang bisa kembali lagi jika dibelanjakan. Namun, dampak buruk dari itu semua harus diterima oleh Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron binimatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, kepada semua para sahabatku sekalian dimanapun Anda berada ya. Berjumpa lagi dengan Mbak Minci. Pada kali ini Mbak Minci yaitu akan membahas tentang adanya pesugihan uang balik ya. Uang balik ataupun uang kembali. Nah, bisa dikatakan uang sutrenan kalau orang Jawa. Jadi para teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab dari salah satu teman-teman sekalian yang mungkin pernah menelpon Mbah Minci, menanyakan dengan Mbah Minci, yaitu tentang adanya pesugihan uang balik ataupun uang yang dibelanjakan itu bisa kembali lagi. Nah, ini para saudaraku sekalian, sekali lagi saya pernah itu membahas tentang adanya uang balik ya. Pernah membahas tentang adanya uang balik ataupun uang sutrenan ya. Jadi intinya para teman-teman sekalian, mungkin di situ para teman-teman sekalian itu melihat video saya itu banyak di skipnya, atau di situ dia itu menontonnya dari awal tidak sampai selesai. Tolong Mbah, saya bikinkan uang balik. Tolong Mbah, saya bikinkan uang sutrenan biar dibelanjakan itu bisa kembali lagi. Padahal para saudaraku sekalian, di situ sudah saya jelaskan ya. Jadi Mbah Minci itu menjelaskan tentang adanya pesugihan uang balik itu, intinya itu Mbah Minci itu melarang adanya orang-orang yang melakukan pesugihan uang balik, karena itu menipu orang ataupun menyakiti orang lain. Karena mengapa para saudaraku sekalian? Di situ kalau kita mempunyai uang sutren ya, uang balik, itu kita belanjakan ibaratnya suatu contoh uang 100.000. Kita belanjakan 20.000. Nah, nanti kembalinya itu 85.000 itu uang asli, dan yang 100 itu nanti akan kembali lagi ke dompet kita. Nah, ini kan apa coba? Kalau tidak menipu ataupun menyakiti orang lain. Makanya di situ para teman-teman sekalian, kalau melihat video saya, tolong dicermati dan dihayati apa yang saya jelaskan supaya tidak gagal paham ya. Ini para teman-teman sekalian, karena banyak sekali orang-orang yang di luar sana itu mungkin melihat video saya ini saya itu bisa membuat uang balik ya, bisa membuat uang sutren ya. Kalau bisa ya Mbak Minci, mungkin saya melakukan kalau itu tidak dilarang oleh agama, karena saya juga pernah punya amalannya untuk membuat uang balik. Tapi demi Allah Mbak Minci tidak mau melakukan, karena Mbak Minci tahu syariat dan hukum agama, karena itu tidak boleh, yang jelas itu dilarang oleh syariat agama ya. Sekali lagi ya para saudaraku, coba kita cermati video-video yang sudah saya tayangkan tentang adanya pesugihan uang balik. Nah, seperti itulah ya para teman sekalian yang mungkin Mbah Minci dapat jelaskan. Mudah-mudahan para saudaraku di luar sana bisa memahami dengan adanya penjelasannya Mbah Minci. Nah, ini para saudaraku sekalian, karena banyak sekali orang yang
menelpon Mbak Minci, apa benar sih kalau pesugihan uang balik itu ada ya? Apa yang diceritakan orang-orang yang di luar sana itu memang benar ada pesugihan uang balik. Jadi Mbak Minci menjawab, kalau pesugihan uang balik itu ada ya. Cuma kalau untuk tempat dan siapa yang bisa membuat uang balik itu Mbak Minci tidak tahu ya. Jadi tidak tahu tempatnya. Jadi intinya kalau pesugihan uang balik itu ada. Cuma sekali lagi Mbak Minci menghimbau kepada para teman-teman sekalian di luar sana, sesusah apapun usaha Anda, sesulit apapun tentang ekonomi Anda, jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencarilah rezeki yang halal. Nah, ini yang dapat saya sarankan kepada para teman sekalian ya, para saudaraku. Jadi ini kembali ya, saya pernah melihat di salah satu tayangan YouTube ya, di channelnya siapa itu saya kurang paham juga. Cuma di situ ada salah satu sosok seorang perempuan yang bernama Ibu Eli ya. Ibu Eli ini pernah mengalami mencari pesugihan uang balik ataupun uang bibit ya, uang bibit. Nah, di situ Ibu Eli ini di channelnya YouTube itu ya, di YouTube bercerita karena mungkin beliau itu diundang ke podcast yang mempunyai channel, sehingganya dia bercerita awal hingga akhir ya, bla 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 seperti ini, sehingganya sangatlah jelas kalau semua pesugihan itu ada efek negatifnya ya. Jadi sekali lagi semua pesugihan apapun jenisnya itu ada efek negatifnya. Mungkin para teman-teman sekalian penasaran ya, kita bisa lihat, kita akan review salah satu videonya Ibu Eli yang pernah melakukan pesugihan uang balik ataupun mencari pesugihan uang bibit. Nah, ini para teman-teman sekalian, videonya cuma sekali lagi ya, ingat, ini bisa dilihat, kita cuma bisa melihat tapi jangan ditiru ya, karena ini tidak baik. Nah, ini videonya para saudara. Jangan sampai uang ini untuk dijakatkan atau buat sedekah. Jangan dikasih sama anak yatim atau ke masjid. Kamu boleh jualan, kamu boleh belanja, itu boleh, silakan. Pantangannya hanya satu, jangan disodakokan. Saya sadar, saya udah dibawa ke alam gaib. Di situ saya lihat istana. Di situ banyak orang, tanaman bagus-bagus. Oh, jadi ini di daerah kerajaan Kilutung. Terus saya pengen pulang gimana? Sepertinya marah sama saya itu. Jadi saya tuh udah gimana lah, nyerah aja gitu. Ya udah, gimana baiknya aja lah. Yang penting saya dapat harta. Udah kepalang saya masuk ke situ. Nah, pas itu saya selalu dengar teriakan suara anak saya. Dia bilang, "Ma, udah Ma, pulang Ma, jangan dilanjutin Ma. Ma, jangan Ma, pulang Ma, jangan turutin itu iblis." Itu suara anak saya, persis anak saya. Ritual pesugihan yang dijalankan oleh Bu Eli membuahkan hasil. Ia mendapatkan uang bibit, uang yang bisa kembali lagi jika dibelanjakan. Namun, dampak buruk dari itu semua harus diterima oleh Bu Eli. Iya Pak, saya lanjut. Udah nggak takut? Enggak. Adem enggak dalam hati kamu? Udah tenang? Iya, udah tenang. Ya udah. Tapi kamu udah nginjak ke rumah saya lagi ke sini. Jadi kalau kamu kebalik lagi ke sana, nggak boleh masuk ke ruangan kamu. Jadi saya di mana? Saya bilang, kamu duduk di pohon besar yang udah tumbang itu, kata si Pak Kunci. Ya udah, saya turutin. Nanti saya antar ke sana. Nah, saya itu diantar sama Pak Kunci. Suruh duduk bersila, madepnya ke utara. Suruh madepnya sambil bersila, sambil baca mantra yang
itu tadi. Pas itu Mang saya udah malam terakhir kan ya, malam ketiga. Baru jam 11 saya duduk di situ, perasaan nggak ada orang keluar. Dari kamar pertama sampai keempat itu nggak ada yang keluar. Jadi saya tuh bingung, mau manggil itu asisten nggak boleh. Padahal itu asisten hanya cuma nganterin saya nungguin sebatas jam 9 doang. Udah jam 9 dia pulang. Jadi yang saya lihat itu entah apa, siapa itu yang semalaman duduk di situ, ngobrol ngopi di situ, sambil ngerokok di situ, itu bukan manusia. Jadi suruhan itu si Raja Lutung. Pas itu jam 11 saya lagi baca-baca, ada yang bisikin, kamu mau membaca asma Allah, tapi kenapa kamu ngadepnya ke utara? Coba kamu ngadepnya ke barat. Loh, kok saya ada yang bisikin suruh menghadap ke barat, sedangkan Pak Kunci suruh menghadap saya ke utara. Suara laki apa perempuan? Suara lelaki tapi lembut, halus banget suaranya, seperti bisikin terus tuh, suruh menghadap ke barat itu, ke kiblat. Jadi ya saya coba-cobalah menghadap ke barat. Kan nggak ada orang lihat, saya pikir nggak ada yang lihat kan, nggak ada orang. Jadi saya ngadep ke barat tuh Mae. Udah ngadep ke barat, baru 3 ucapan mantra itu langsung datang. Seperti Gondoruo atau si Lutungnya itu, Raja Lutungnya mungkin gedenya minta ampun seperti pohon itu, yang daripada patung yang di sumur itu lebih gedean dia yang datang nyamperin saya. Dia ngomong sama saya, kenapa kamu melanggar, katanya. Lah ngelanggar apa saya? Kamu disuruh apa sama junjungan saya? Junjungannya mana? Kamu disuruh menghadap ke utara, kenapa kamu belok ke barat? Nah pas itu dia menggeram, jadi kamu maunya apa? Kamu datang ke sini mau nurut sama saya atau gimana? Ya saya punya tujuan sendiri ke sini. Tujuan saya pengen sukses. Lihat tuh, di pojokan situ banyak harta buat kamu, katanya. Terus saya tuh lihat, padahal itu gelap, tapi saya lihat jelas banget di situ ada peti, ada kopernya gede-gede, sekitaran ada 10 kiloan atau ada yang kecil, ada yang besar. Nah di peti itu kelihatan semuanya emas, berkilo-kilo gitu. Padahal itu gelap banget, tapi saya ngelihat dengan jelas. Pas itu dia nunjukin mau peti atau mau koper. Kalau kamu mau peti, kamu harus bertukaran. Katanya dia mau minta imbalan dengan nyawa. Saya bilang, katanya di sini nggak ada tumbal. Saya rela diri saya ini buat tumbal Anda. Saya bilang, kalau yang lainnya saya nggak mau, apalagi melibatkan keluarga saya. Cukup saya aja Mang yang jadi tumbal. Sepertinya marah sama saya itu. Jadi saya tuh udah gimana lah, nyerah aja gitu. Ya udah, gimana baiknya aja lah, yang penting saya dapat harta. Udah kepalang saya masuk ke situ. Nah pas itu saya selalu dengar teriakan suara anak saya. Dia bilang, "Ma, udah Ma, pulang Ma, jangan dilanjutin Ma. Ma, jangan Ma, pulang Ma. Jangan turutin itu iblis." Itu suara anak saya, persis anak saya. Terus saya tuh, kok suara anak saya seperti ngingetin saya. Pas itu udah saya berdebat keras itu sama siluman itu tuh. Nah itu saya mau seperti dia itu marah sama saya. Saya mau ditaruh begini, terus seperti ada cahaya warnanya biru sama kuning dari arah kanan saya itu. Langsung der gitu. Saya pingsan. Udah gak sadar saya. Nah pas
kepingsanan saya itu, orang pingsan kan nggak sadar. Cuman itu saya sadar, saya udah dibawa ke alam gaib. Di situ saya lihat istana. Di situ banyak orang, tanaman bagus-bagus. Terus pakaian orang berpakaiannya bagus-bagus gitu. Oh, jadi ini di daerah kerajaan Kilutung. Terus saya pengen pulang gimana? Nah pas itu dia marah lagi. Kamu sudah masuk ke istana saya katanya. Ngapain kamu mau pulang? Kamu belum berhasil. Sekiranya kamu pulang, kamu harus berhasil. Lihat tuh di depan kamu, semua emas semua. Duit banyak katanya. Tinggal pilih kamu yang mana. Asal jangan anak kamu yang diberikan sama saya katanya. Pahit. Itu nyata bener. Jadi saya tuh apa istilahnya pengen pulang nggak bisa. Jadi saya minta bantuan, saya selalu berdoa, ya Allah saya pengen pulang. Kasihan anak saya udah nungguin suami saya, keluarga saya di rumah. Biarlah saya nggak dapat apa-apa, yang penting anak keluarga saya di rumah itu selamat. Pas itu saya dengar ada orang jerit, pas ada orang jerit, cahaya itu datang lagi. Di dalam istana itu ada orang jerit, tapi cahaya itu datang lagi nyamperin saya. Saya lagi ger. Saya pingsan lagi. Perasaan saya pingsan 2 kali itu ternyata sadarnya udah di rumah Pak Kuncen. Kira-kira berapa jam itu? 15 menit pingsan saya tuh. Tapi perasaan saya di situ udah berhari-hari saya mohon bantuan ke sana kemari nggak ada yang nolong. Di kerajaan itu? Iya, hanya anak saya aja yang selalu nongol ngingetin saya begitu. Nah pas itu ada cahaya itu dia bekalin sesuatu ke tangan saya itu. Pas itu nyata saya digenggamin ada kain warna kuning. Itu seperti cahaya yang saya lihat biru sama kuning. Pas sadar dikasih minum sama Pak Kunci. Terus dibisikin, kamu berhasil kata. Saya tuh apanya ya Pak Kunci? Kok saya ada di rumah Pak Kunci? Saya bilang, iya katanya, kamu sudah berhasil. Pak Kuncinya bilang begitu. Pas itu saya udah dikasih minum, udah saya suruh mandi, udah bersih. Saya disuruh masuk lagi ke kamar pribadi Pak Kunci itu. Udah di situ dia bilang, coba kamu yang tadi dibekalin di tangan kamu, ini sudah saya buka. Kamu intinya udah berhasil, hanya saja lama. Soalnya dikasih modalnya sedikit. Pas dibuka di kain kuning itu ada uang 50.000 satu lembar, 20.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 5.000-an satu lembar. Itu isinya uang di dalam kain itu, buntelan kain itu. Ini katanya bekal kamu. Tapi ingat, jangan sampai uang ini untuk dijakatkan atau buat sedekah. Jangan dikasih sama anak yatim atau ke masjid. Kamu boleh jualan, kamu boleh belanja, itu boleh silakan. Pantangannya hanya 1. Jangan disodakokan. Kalau disodakokan itu kamu nanti hancur lagi. Kata Pak Kunci begitu. Nah pas itu saya tanya si Asi, Mang kan saya bareng sama Asi. Kenapa di situ nggak ada Asi? Jadi saya kan tanya kalau si Asi gimana Pak Kunci? Oh si Asi mah masih belum berhasil katanya, nanti 2 hari lagi dia baru kesini katanya. Tapi walaupun berhasil nanti besok kamu nggak boleh nyamperin si Asi dalam jangka 3 bulan. Nggak boleh ketemu sama si Asi. Itu pesan Pak Kuncen. Terus gimana? Jadi saya pulang sendiri. Iya kamu harus pulang sendiri. Padahal itu si Asi udah pulang duluan. Waktu pas udah 2 hari tuh si Asi udah nggak kuat, udah pulang duluan. Jadi saya yang berhasil.
Si Asi yang ada tujuan nggak berhasil, saya yang berhasil. Cuman ya itu dikasih modal cuman 85.000 jumlahnya. Pas itu nggak boleh dibelanjakan di sekitar situ, di sekitar wilayah situ. Kamu boleh belanja di luar sini. Katanya kamu beli apa-apa aja boleh, silakan, asal jangan di wilayah ini. Oh ya udah, saya bilang. Jadi gimana, saya kapan dapat pulang? Pak Kunci, saya udah rindu banget sama keluarga. Ya kamu sekarang udah berhasil, ya silakan kamu pulang, kata Pak Kunci. Ya udah, saya pamit ya Pak Kunci. Ya semoga kamu berhasil dan kamu harus hati-hati pakai uang itu. Awas ya, jangan sampai lupa. Uang itu nggak boleh disedekahkan atau dijakatkan ke fakir miskin atau anak yatim, ke masjid, nggak boleh. Karena uang itu nggak bisa kembali. Jadi ke Pak Kuncen nggak ngasih apa-apa ya? Enggak, ya cuman hanya bayar itu doang yang waktu beli sesajen itu. 400.000 tadi? Iya, 400.000 itu. Udah, nggak minta uang apa istilahnya mahar gitu, enggak. Ibu turun pakai apa itu? Pakai ojek atau kendaraan apa? Enggak, jalan kaki. Enggak boleh diantar. Malah pesannya Pak Kunci itu kalau udah pertama ke sini, enggak boleh kedua kali datang ke sini. Hasil atau tidak itu terserah kamu, urusan kamu. Begitu. Jadi nggak boleh datang 2 kali ke situ. Makanya si Asi bibinya nggak mau nganter sendiri itu. Jadi pantangannya begitu. Makanya si Asi nyuruh saya yang nganter. Jadi pantangannya kalau udah datang ke situ nggak boleh ke situ lagi, nggak boleh balik lagi ke situ. Nah pas itu kan di pasar saya kan udah keluar dari wilayah itu kan pulangnya. Itu pas di situ perasaan rame banget, itu orang pada nawarin saya, ayo teh beli ini, ayo coba dong uangnya, uang barunya. Seperti kayak dia itu tahu saya bawa uang segitu tuh. Perasaan saya juga ini pasti bukan manusia. Dalam hati saya itu, masa dia tahu? Coba sih uang barunya, dicoba dulu di sini, di pasar itu. Nah pas saya ada kan orang jual dodol-dodol itu. Nah saya beli. Pas saya beli pakai 10 ribuan. Saya terima dodolnya. Nah saya mau beli lagi, emping kan. Pas saya buka dompet, loh kok uang 10 ribunya masih ada. Tadinya kan perasaan saya udah buat beli dodol. Kenapa uang 10 ribuan masih ada di dompet? Nah saya penasaran. Saya pakai lagi yang 20 ribuan. Buat beli emping di situ 20.000. Waktu beli emping bayar 20.000 ada kembalian nggak? Iya. Enggak, kembalian? Saya belikan semua 20.000. Saya beli emping 20.000. Dia ngasih kan harga 20.000 dibungkusin di plastik. Nah pas itu ada orang jualan tape. Saya beli lagi. Pas saya buka dompet lagi, ada lagi duit 20 ribuan itu. Lah 20-an juga masih ada. Itu semakin penasaran saya, pakai 50 ribuan. Jadinya saya beli bakso di situ, makan dulu kan, lapar ya. 3 hari nggak makan, nggak apa-apa, cuman minum doang. Udah selesai saya makan, udah saya minum, saya bilang berapa itu mas? Sama Aqua 7.500 mbak katanya. Saya bayar pakai 50 ribuan. Udah itu kan dikasih kembalian 7.500 itu harga bakso sama Aqua gede. Pas itu udah dikembaliin. Udah saya mau naik ke Elep cari yang jurusan ke Cikalong. Saya buka lagi. Penasaran, belum naik ke mobil juga saya penasaran buka dompetnya barangkali ada lagi. Ternyata iya ada. 50-an ada, 20-an masih utuh, 10 ribuan masih utuh, yang 5 ribuan kan belum dipakai. Oke. Berikut kembalian tadi. Berikut kembalian ada, udah misah sendiri. Itu khusus dompetnya, nggak boleh dicampur sama yang kembalian. Jadi khusus dompetnya yang itu doang buat
uang yang 85.000 yang modal itu nggak boleh dicampur, jadi uang kembalian saya masukin ke tas lain, ke tas yang di dompet ya uang yang itu yang modal dari Pak Kunci. Sampai saya itu lega, ya Allah mudah-mudahan ini panjang, mudah-mudahan saya sukses dengan modal segini. Dalam hati saya dari perjalanan itu mikir-mikir begitu, nanti anak saya bisa beli baju bagus, beli sepeda. Udah riang lah, belum apa-apa juga udah seneng kayaknya. Tapi nggak mikir itu ke depannya mau gimana tuh. Yang penting saya udah dapet modal gitu. Nah pas itu udah pas nyampe di Cikalong, ada itu kan ada tukang es yang didorong-dorong itu. Jadi saya pakai uang 5.000-an. Kan itu harganya 1.000 satu gelas tuh. Nah pas itu udah saya minum. Udah saya minum pakai uang 5.000-an. Tuh ngeliatin, Mbak katanya, kok uangnya lusuh banget katanya. Ya nggak tahu sih Mas, saya juga kembalian, baunya juga kok agak gini kayak agak jamuran katanya uangnya. Aduh jangan-jangan orang ini ngerti. Dalam hati saya itu berpikir begitu. Emang uangnya jamuran, uangnya jelek emang? Enggak, agak cepel-cepel begitu, terus ada agak bau jamur-jamur gitu, apek kan. Pas itu dikembaliin 4.000. Terus saya lihat lagi, kok ada lagi, lumayan lah 4.000 buat naik angkot. Saya bilang naik angkot lagi ke situ, pas di situ pangkalan ojek, pas tukang ojek itu nawarin, teh mau ke dia katanya. Oh iya Mas, ayo katanya, udah 5.000 aja. Oh iya nanti ya Mas ya, saya masih lelah, saya bilang saya mau istirahat dulu. Pas saya baru duduk, ada teman dari pasar itu. Dia lihat saya, "Oi El," katanya, dia melambaikan sambil berteriak, "Oi El." Dia berhenti naik motornya. Ada apa? Kamu habis di mana? Kok repot banget katanya, habis dari Cirebon ya? Iya, saya bilang. Ya udah ya naik motor saya aja bonceng. Aduh gimana ya, saya udah pesen ojek, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa, bayar aja ojeknya 5.000. Kamu pulangnya sama saya katanya. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Terus saya bayar aja sama tukang, Mas nggak jadi maaf ya. Ini saya bayar ojeknya aja buat kerugian. Udah nungguin saya istirahat di sini. Cuman kebetulan ada teman saya si Firman nyamperin saya, jadi saya ikut sama teman saya aja. Saya bilang, oh ya udah teh makasih ya. Lagian ini kok sampai 5.000 dipulin katanya, kan tetehnya belum naik motor saya katanya. Oh nggak apa-apa Mas, saya bilang. Cuman itu yang saya kasihin sama tukang ojek tuh bukan duit yang itu, duit yang kembalian dari pasar tol Mang. Duit asli. Iya, duit asli. Ya pas itu saya udah nyampe sama si Firman di depan sekolahan, rumah saya kan belakang sekolahan. Nah itu Mang si Firman bantuin bawain oleh-oleh saya yang beli di pasar itu sepanjang jalan itu. Nah di situ suami saya itu, loh katanya, El kamu pulang ke sendirian, kamu kan berangkat berdua sama si Asi. Iya saya bilang, cuman si Asinya sakit kata Pak Kuncinya, jadi dia pulang duluan. Oh gitu ya, terus gimana kalau nanti sore kita jenguk sana ke rumah Asi? Enggak Mas, jangan dulu Ang, saya bilang. Soalnya kata Pak Kuncinya nggak boleh nemuin dulu sebelum si Asi pulih lagi, suruh nengokin si Asi, dikasih waktu 3 bulan kita baru ketemu si Asi. Oh ya udah katanya, kalau udah ada omongan dari Pak Kunci mah nggak usah dilanggar, jangan dilanggar, takut apa-apa gitu. Ya udah. Nah terus malam suami saya itu nanya, kamu dapat apa katanya. Saya bilang, ini saya dikasih modal segini, cuman caranya begitu, dikasih peringatan sama Pak Kunci itu
nggak boleh pantangannya, nggak boleh dikasih ke anak yatim, dikasih sodako ke masjid atau ke fakir miskin. Hanya boleh untuk jualan atau kita belanjakan. Jadi misalnya kita jualan untuk kembalian nanti dia itu kalau orang itu sudah dibelanjakan lagi ke warung lain, uangnya kembali lagi ke saya. Berapa lama itu, Bu? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Udah punya tabungan berapa itu, Bu? Udah punya tabungan sekitar 17 juta. 17 juta ya? 17 juta. Itu tiap hari beroperasi terus? Iya, tiap hari. Kan sehari itu enggak sekali 2 kali. Terus sampai malam, sampai suami saya berangkat ke laut juga saya selalu keluar buat beli makanan di mana aja pokoknya. Jadi kebutuhan rumah tangga terpenuhi semua ya, Bu? Terpenuhi terus. Nah pas itu cuman saya kan nggak ngomong, nggak ketera lah sama tetangga-tetangga atau saudara pun nggak tahu. Hanya saya sama suami saya, mertua saya juga nggak tahu. Pas kebetulan itu waktu baru 1 minggu, kebetulan suami saya melautnya itu meledak. Dapatnya itu nggak kira-kira, biasanya 2 kilo, 4 kilo, paling 5 12 kilo, itu sampai setengah kintal dapat rajungan. Setiap hari begitu, dapatnya 50 kilo, 40 kilo rajungan itu, sampai yang sebelahan perahunya itu, kamu nyupang ya katanya, kok tumben kamu dapat banyak terus, kamu sendiri yang banyak katanya dapatnya. Oh ya iya katanya, karena suami saya kan orangnya suka humoris atau nyeleneh gitu. Oh ya iya, makanya kalau kepengen dapat banyak, ayo ikut saya nyupang. Begitu suami sayanya tuh. Padahal itu omongan ejekan biasa, guyon. Ya memang padahal sih beneran, cuman kan kita nggak makan itu, nggak cari wadal gitu. Hanya modal itu, uang yang 85.000 sama hasil melaut suami saya bantuannya. Pas itu ya itu sih 8 bulan udah nyampe 17 juta. Jadi selama 8 bulan nelayan juga rame ya? Iya, rame terus pokoknya. Ya sampai bilang gitu, sampai tetangga perahu itu sampai bilang begitu, kamu nyupang ya katanya, biasanya kamu nggak pernah dapat, kok sekarang kamu yang unggul terus, katanya begitu. Itu karena setiap hari nggak ada kosongnya, sampai ganti lagi jaring tuh, beli lagi yang baru, nggak keteter pokoknya. Saya yang tadinya numpang perahunya di orang, sampai bisa kebeli sendiri perahu. Nah baru itu suami saya mikir bikin rumah. Waktu itu kan masih murah bahan-bahan bangunan kan ya, masih semen juga masih 20.000 satu sak. Terus ya masih murah lah istilahnya. Nah pas itu kebetulan tukang kayunya itu, tukang bangunannya, mamangnya suami saya juga tukang bangunan. Jadi dia getol siang malam, dia kerja ngerjain rumah saya biar cepet jadi gitu. 8 bulan itu udah sambil bikin rumah, punya uang 17 juta itu, udah sambil bangun rumah. Bulan ke-9 itu pas rumah udah baru jadi, udah baru dimasukin, anak saya sakit. Nah anak saya sakit itu dia selalu melihatnya ke atas aja, ke sini, ke atas lah pokoknya, mata kosong, pandangan kosong, selalu ke atas, sampai ditepuk-tepuk sama neneknya. Nok sadar nok, coba lihat sini sama nenek, ini ada nenek sini. Anak ibu cuma satu ya? Cuma satu, perempuan, masih usia 5 tahun. Nah terus itu suami saya itu sampai minta-minta sama orang pinter lah. Nggak bawa ke dokter dulu ya? Enggak, belum kepikiran ke situ tuh, belum ke dokter, hanya ke puskesmas, katanya kena panas dalam, kata pihak puskesmas tuh kena sakit panas dalam. Nah pas itu suami saya cari orang pinter, pas dapat orang pinter, kata orang pinter, ini nggak boleh ditempatin, katanya rumah kamu di situ itu ada sesuatu, kamu nggak bakalan kuat. Kalau nggak anak kamu ya kamunya yang kena. Jadi
harus gimana? Ya satu-satunya jalan, rumah kamu harus dijual, kata orang pintar itu. Saya suruh pindah ke daerah yang ibu saya tempatin itu di desa. Kamu kalau di sana kamu aman, soalnya kamu di situ dekat laut, katanya. Oh, terus gimana ya? Masa rumah baru jadi terus dijual lagi? Udahlah, lillahi ta'ala aja. Masa sih kuayang, katanya, kata tetangga. Gimana ngomongnya, rumah baru jadi dijual lagi, nanti buat berobat anak. Padahal saya itu udah kepikiran, pasti ada apa-apa dengan apa yang saya lakuin ini. Padahal kan itu udah ada omongan waktu kita pingsan, terus berkomunikasi sama Ki Lutung itu. Katanya, kamu itu pahit, nggak mau. Jadi suami saya yang kena. Lagi pas ngengkol mesinnya itu pas kena ini ya, langsung blak gitu, nyangkut di sini engkolnya, masuk. Engkol kan padahal bundar begini, kenapa bisa masuk ke sini? Anehnya orang itu. Banyak yang orang kena engkol katanya, tapi nggak sampai begitu masuk. Itu mah kayak ada yang sampai orang juga pada curiga, ini pasti ada apa-apanya. Orang-orang mulai curiga itu. Suaminya meninggal atau gimana? Belum. Ketika itu suami saya nggak bisa makan, kan tenggorokan sakit, dibawa ke rumah sakit. Nah kan nggak bisa makan, jadi udah terlanjur dia nggak makan, dia sambil puasa. Ini sebenarnya ada apa? Sampai anak saya begitu nggak bisa ngelihat orang, nggak bisa dengar suara orang, tiba-tiba begitu. Jadi pas itu saya udah dapat duit lagi ya, sekitaran 6 juta, terus dikasih bantuan sama juragan nelayan 2 juta, jadi 8 juta. Udah 8 juta itu anak saya itu ngomong tiba-tiba, Bu, Mak, saya pengen beli sepeda baru biar kayak temen, nanti saya juga sembuh kalau udah sepeda baru. Oh iya Nok, saya bilang, ayo sekarang ayo beli ke pasar, ayo sekarang beli, saya bilang begitu, asal sembuh nonoknya. Nah udah saya ke pasar, anak saya masih berbaring di situ di rumah sakit. Saya tunjukin, ini sepedanya, nonoknya sembuh ya, ayo pulang, ini sepedanya udah mama beliin, ayo sembuh nonoknya. Iya Mak. Terus pas itu dia langsung bangun, minta makan. Mak, makan, katanya. Saya kasih makan, pengen makannya sama apa? Bubur aja, katanya. Soalnya dia liatin lidahnya, begini, itu udah melodok semua, kayak seperti digodok, melodok. Dia tunjukin tuh, tapi dia enak aja makan buburnya. Padahal saya nggak tega banget, pantesan dia nggak mau ngomong, mata nggak bisa ngeliat, telinga pun nggak bisa dengar. Dia nahan sakit di lidah itu. Nah pas itu diperiksa lagi sama dokter, udah boleh pulang. Nanti besok udah boleh pulang Bu. Iya Bu, makasih. Saya bilang udah pulang. Pas di situ kalap lagi anak saya masuk ke rumah itu. Nah itu dia, suami saya ngomong, saya pengen tahu, katanya, silumannya kayak apa sih, nantang. Nah pas itu orang tua zaman dulu kan kalau basuh ikan ya pakai keranjang yang bolong-bolong itu, begitu kan, keranjang terus bolong-bolong keranjangnya buat basuh ikan. Nah itu dikasih damar, kasih lampu oncor gitu, yang cempor, kasih cempor dimasukin ke keranjang. Nah pas itu suami saya tidurnya di kolong amben, anak saya dibaringin di atas, suami saya di kolong amben, sayanya di depan pintu. Itu suami udah sembuh ya? Belum,
masih belum sembuh, masih belum bisa makan. Tapi bisa lama, tapi jalan mah bisa. Hanya ini aja tenggorokan yang nggak bisa masuk. Cuma air doang. Kasih bubur juga nggak bisa. Katanya perih. Itu hampir berapa bulan ya, 2 bulan kayaknya sih. Anak saya sembuh karena itu silumannya itu nongol pas ke malam 7 harinya itu. Kalau orang tua zaman dulu kan kalau pagi-pagi udah nyapu, neneknya itu, nenek suami saya itu. Nah pagi-pagi itu ada kelelawar besar katanya. Saya belum bangun, masih tidur di depan pintu. Suami saya juga masih di kolong amben, masih tidur di situ. Dia udah ribut mertua saya tuh di luar tuh. Sana mampus lu katanya. Mampus, udah jangan bawa cucu saya. Mampus, kata Pari nyampetin itu sapu yang buat nyapu pelataran tuh, sapu lidi, disabet-sabetin begitu. Katanya itu sih kena ini sayapnya sebelah jatuh di situ, tapi dicari nggak ada. Padahal dia tahu nenek saya itu kalau sayapnya kena jatuh di situ tuh, dideketin nggak ada, hilang. Nah itu mau nyamperin ke saya, si Ki Lutung itu udah nyamperin nenek di depan pintu, pas di kepala saya tidur. Ini apa lagi katanya, saya nggak punya utang sama siapapun. Kata nenek saya kan nggak tahu, dikiranya nenek saya itu biasa ngutang di warung kan 1.000-2.000 gitu. Saya itu udah nggak punya utang sama siapapun. Kamu mau mundet cucu saya katanya, sana pergi. Jadi saya kan bangun, Nek ada apa sih, saya bilang. Itu kamu kok nggak lihat katanya, ada yang gede begitu hitam, ada ekornya aja. Mertua saya bilang begitu nenek tuh. Ya udahlah Nek, jangan dipikirin. Pas itu anak saya bangun, minta dianterin ke sumur. Ma, katanya, pengen pipis. Ayo nak pipis. Saya papa lagi ke kamar mandi, dia pengen pipis. Pas di situ dia lihat lagi anak saya tuh, katanya kayak ditarik-tarik begitu anak sayanya. Enggak mau, Ma tolong Ma, ada orang gede Ma, hitam Ma, tolong Ma, saya nggak mau Ma, nggak mau ikut begitu. Pas itu ya datang lagi cahaya itu tuh, nyamber sama si siluman itu dari ujung kamar mandi tuh, pojokan tuh. Langsung der begitu, anak saya pingsan langsung blek gitu. Saya kan teriak, Ma, tolong Ma, Ma tolong. Ada apa katanya? Ini nonoknya pingsan. Udah sana bawa ke depan. Saya bawa ke depan kan namanya juga kita punya uang kan, jadi ambennya juga kan baru, amben di bank kan, risbank itu. Ada yang ada ukir-ukirannya dari zaman dulu tuh. Saya beli buat tidurnya anak saya. Saya baringin di situ. Terus anak saya itu, Ma, tolonglah Ma, jangan lakuin ini lagi, saya nggak kuat Ma, nonoknya nggak kuat, nonoknya pengen sekolah. Ya udah nonoknya sembuh ya, nanti sekolah. Iya Ma. Nah pas selang itu sampai anak saya udah saya daftarin, udah sembuh ya, udah umur 6 tahun. Terus saya daftarin sekolah, dia naik sepeda yang kita beli di rumah sakit itu. Nah di situ kan temennya namanya pas pulang dia nyamperin, katanya, aku pinjem dong sepedanya, pengen nyobain. Oh boleh, ayo kita main di situ, katanya. Habis pulang sekolah itu dia selalu bareng sih. Pas itu hari itu si
minjem sepeda anak saya. Pasti udah muter-muter di situ di pelataran rumah saya, jatuh pingsan langsung. Nah disitulah saya gemparnya minta ampun. Saya dibilang nyupang lah, inilah itulah, sampai segala macam lah omongan orang itu. Pas itu saya tuh sadar, ya Allah, kenapa tetap aja makan korban. Bahkan tetangga saya sendiri yang jadi korban, nggak anak saya, nggak suami saya, akibatnya tetangga saya yang jadi korban. Begitu. Jadi pas itu saya itu memutuskan, walaupun saya udah punya perahu, udah baru bangun rumah, udahlah mendingan saya kerja yang ikhlas aja lah, nggak dibantu sama begituan. Harusnya saya itu membantu fakir miskin, bukannya saya orang lain. Jadi saya rundingan sama suami saya, gimana saya nggak tega banget, ini dari awalnya begini, nanti selanjutnya juga begitu, selalu makan korban. Ya udah, itu terserah kamu. Oh ya udah, kalau hanya udah sepakat begitu, uang ini saya serahin sama Pak Kiai untuk sedekah ke masjid, kan nggak bisa kembali. Disitulah saya serahin, tapi nggak ada yang tahu. Saya masukkan aja ke kotak situ, di kotak amal tuh. 85.000 itu? Iya, 85.000 itu. Saya masukin semua di situ, plus di kotak. Disitulah saya udah mulai pelorot lagi, usaha ke laut ya udah mulai mengurangi, nggak kayak dulu sampai suami saya sakit sampai meninggal. Jadi perahunya yang tadi enak dibawa usaha itu saya jual buat berobat suami. Meninggalnya kenapa? Gara-gara apa? Ya, sakitnya itu sesak napas terus. Yang dulunya nggak ada penyakit sesak napas tuh, jadinya sesak napas terus, ke rumah sakit sampai hilang nyawa itu, sampai habis tuh. Cuman saya inilah, saya udah diperingatin sama Pak Kunci, nggak boleh diwakafin, nggak boleh diamalin, nggak boleh dibuat sedekah, nanti melorot lagi. Ya ini, cuman harta habis, suami nggak ada. Itu sampai sekarang, cuman alhamdulillah saya sama anak saya masih selamat sekarang. Sampai sekarang saya punya cucu. Setelah kematian suami nggak ada gangguan lagi? Nggak ada. Nggak ada siluman yang datang? Nggak ada, cuman hanya sewaktu-waktu kalau saya lagi pikiran lagi ruwet begitu, ya kadang begitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau dia mau datang itu, badan saya itu nggak enak, rasanya pada sakit, sampai tidur juga balik ke sini, nggak bisa tidur, pada sakit terus. Kalau saya baring begini, seperti